Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana guys liburannya? Dan gimana perasaan kalian setelah melewati tingkat 2 yang katanya berdarah-darah? Lega nggak? Pastinya dong. Tapi ingat ya, masih ada 1 tahun lagi. Jadi masih terlalu dini buat kalian berloyo-loyo, buat kalian rebahan seakan tanpa beban. Nah, jadi aku dapat request banyak nih guys dari adik tingkat ya, yang meminta aku buat sharing tentang tingkat 3. Kak, sharing tentang tingkat 3 dong. Apa aja sih yang perlu disiapin? Matkulnya susah-susah nggak sih? Dan masih banyak lagi ya terkait pertanyaan tentang KTTA juga. Gimana cara nyiapinnya, tips dan triknya. Nah, di sini aku akan bahas di cerita aku di tingkat 3. Yuk kita bahas. Nah, yang pertama ada tips dan trik di tingkat 3. Jadi bagaimana cara kita survive di tingkat 3. Termasuk juga susahan mana sih antara tingkat 2 dan tingkat 3. Sebenarnya kalau boleh aku bilang sih relatif ya. Relatif antara tingkat 2 dan tingkat 3 tuh lebih susah mana. Jadi ada 2 sudut pandang guys. Kalau dari sisi materi yang lebih susah jelas tingkat 2. Ya kita ketemulah macam-macam mata kuliah yang lumayan killer lah ya. Apalagi kalau dosen-dosennya juga sangat-sangat objektif lah. Kayak misalkan ada akuntansi biaya, akuntansi keuangan menengah, itu pun ada praktiknya ya, praktik akuntansi keuangan menengah. Terus ada akuntansi pemerintah yang soalnya sampai berlembar-lembar, belasan lembar ya. Terus ada apa lagi? Ada apa ya? Manajemen keuangan, terus ada SIA juga yang lumayan absurd gitu ya. Nah, kalau di tingkat 3 tuh matkulnya apa aja sih? Nah, aku dapat info nih kalau di tahun ini ya di tingkat 2 sekarang itu dapat matkul AKL ya, akuntansi keuangan lanjutan, terus ada AKSK, audit keuangan sektor komersial, terus ada ALK, analisis laporan keuangan. Ada apa lagi ya? Nah, ada TABK nih yang unik nih. Jadi TABK ini teknik audit berbantuan komputer. Itu waktu tahun aku itu ada di semester 6. Nah, sekarang ada di semester 5. Nah, lumayan ya, lumayan apa ya? Lumayan menantang sih ya, ditaruh di semester 5. Terus ada matkul baru. Oh ya, sebelum itu ada SIAP. Nah, Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah. Jadi semacam gabungan lah ya. Teori gabungan antara SIA ya, Sistem Informasi Akuntansi, dan akuntansi pemerintah. Nah, itu digabung, dikombine jadilah SIAP gitu, Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah. Dan yang paling baru itu ada ekonometrika. Nah, jadi waktu tahun aku tuh nggak ada ekonometrika, adanya statistika. Tapi ya 11-12 sih antara statistika dan ekonometrika gitu ya. Nah, terkait review materi sebenarnya kalau dari aku pribadi gitu ya, ya jelas materi yang lebih susah tuh buatku adalah tingkat 2. Dan mungkin bagi sebagian besar teman-teman aku gitu ya di angkatan, ya mereka bilang kalau mata kuliah di tingkat 2 ya susah. Dan emang terbukti kan bahwa banyak juga teman-teman kita yang gugur di tingkat 2. Yang paling banyak tereliminasi itu di tingkat 2. Jadi ya itu fakta lah bahwa materi di tingkat 2 tuh sebenarnya lebih sulit. Cuma kenapa kok ada sebagian orang yang merasa kesulitan di tingkat 3? Nah, mungkin aku punya jawabannya guys. Jadi kalau dilihat dari sisi yang lain ya, sisi sudut pandang yang lain, yang bikin tingkat 3 itu sulit, yaitu motivasi belajar. Nah, jadi aku ngerasain nih, cerita aku di tingkat 3 ini ngerasain banget kalau motivasi belajar aku ketika tingkat 2 itu turun drastis di tingkat 3. Nah, apalagi di masa online seperti ini. Jadi dulu waktu tingkat 2 masih offline, aku orangnya ambis gitu ya, sering bikin rangkuman, modul, latihan soal, dan ya seperti yang kalian tahu ya, alhamdulillah dapat IP yang lumayan gitu ya, mentok gitu waktu itu. Cuma ketika online datang, ya udah motivasi belajar tuh udah mulai turun, udah mulai ya udahlah merhatiin dosen juga kadang ngantuk, kadang malah ketiduran. Nah, itu yang jangan dicontoh sih ya guys. Cuma ya kita nggak bisa memungkiri itu loh, bahwa ya emang itu terjadi di dunia online, di dunia daring gitu. Nah, di tingkat 3
demotivasinya tuh makin bertambah. Kenapa? Satu, mungkin kita berpikir bahwa materi di tingkat 3 tuh lebih mudah ketimbang di tingkat 2. Jadi mungkin effort kita buat belajar tuh makin turun gitu loh. Nah, ini yang jadi masalah, ini yang jadi warning bahwa ya kita nggak boleh leyeh gitu loh. Kita nggak boleh kayak yang tadi aku bilang, rebahan seakan tanpa beban gitu. Jadi meskipun tingkat 3 tuh matkulnya lebih mudah gitu ya, tapi akan menjadi lebih sulit kalau effort belajar kamu, effort kamu mengikuti kuliah itu turun drastis. Dan itu aku rasain banget guys di tingkat 3 ini. Jadi motivasi aku tuh di tingkat 3 tuh seakan-akan kayak, wah aku kayak nggak jadi seorang Yasin yang seperti biasanya gitu loh. Jadi lebih ke arah ya udahlah yang penting lulus. Ya udahlah IP seadanya. Ya udahlah ngapain sih ngerjain ngapain sih ngejar IP kumlot, yang penting lulus sudah. Nah, jadi motivasi kuliah kita tuh jadi ya udahlah yang penting lulus gitu. Nah, ini yang sebenarnya jadi warning gitu. Dan kalau kita terlalu santai, kita terlalu layah-layeh gitu ya, justru itu jadi bumerang yang buruk buat kita, yang bikin kita nggak paham dengan materi, yang bikin kita nggak mudeng dengan penjelasan dosen, dan endingnya kita nggak paham, nggak bisa ngerjain soal-soal ujian. Nah, jadi itu ya guys terkait cara kita survive di tingkat 3. Sebenarnya kuncinya adalah konsistensi guys. Nah, yang perlu digarisbawahi itu konsistensi, atau kalau di agama Islam tuh ada yang namanya istiqomah gitu. Jadi emang bener gitu, kalau konsisten itu ya baik ya, bahkan melebihi dari orang yang kadang kalau rajin banget, tapi kalau malas banget. Jadi usahakan kita konsisten gitu, konsisten. Di tingkat 2 kamu belajarnya misalkan 2 jam, ya 2 jam sehari misalkan gitu ya di tingkat 2. Ya di tingkat 3 meskipun mata kuliahnya mudah, dosennya enak-enak gitu ya, ya tetap gitu kamu usahakanlah mengalokasikan waktu belajar kamu selama 2 jam itu. Jadi jangan sampailah kamu malas-malesan di tingkat 3. Soalnya yaitu tadi warningnya adalah motivasi kamu, kalian akan merasakan lah ya, kita juga merasakan, aku juga merasakan gitu. Ketika aku sharing ke teman-teman, cuy, lu demotivasi nggak sih? Lu ngerasa kayak tingkat 3 tuh kayak kurang ambis nggak sih? Kayak kurang effort nggak sih? Dan ya mostly jawaban mereka ya iya Sin, gue tuh kayak belajar ya seadanya aja gitu loh, belajar ya udahlah yang penting lulus. Nah, ini yang sebenarnya pemikiran yang salah sih ya, dan emang ya aku sesali gitu. Aku sesali di tingkat 3 ini ya effort belajar aku kurang, ditambah daring gitu kan ya, daring terus ya turun drastis lah dari tingkat 2, sehingga ya bisa dilihat hasilnya ya secara nilai, secara IP juga turun gitu dibanding tingkat 2. Jadi itu ya guys jawaban atas tips dan trik survive di tingkat 3. Dan sulit mana sih antara tingkat 2 dan tingkat 3? Jadi sulitan tingkat 2 untuk materi, tapi untuk membangun motivasi belajar itu susah banget di tingkat 3. Serius, nanti kalian akan merasakan deh. Nah, ketika ada perasaan kayak gitu, coba deh kalian cari motivasi ya, entah itu dari eksternal, ngajakin teman belajar bareng, ataupun ya dari internal kamu sendiri gitu loh. Aku harus lulus dengan ya punya target lah, IP sekian gitu. Ya nggak menutup kemungkinan meskipun kalian punya target, di tengah jalan pun kalian bakal demotivasi. Ya, kayak aku lah, aku juga dulu punya target IP gitu ya. Cuma ya itu demotivasi. Nah, terus yang ada pertanyaan lagi nih, kira-kira gitu ya, mata kuliah yang direkomendasikan beli buku supaya paham. Nah, atau cukup dengan PPT dosen kak? Nah, jadi ada yang tanya tuh, kak, kira-kira kita perlu beli buku nggak sih untuk mata kuliah di tingkat 3 atau di semester 5 ini gitu ya? Atau cukup dengan PPT dosen? Nah, kalau kita kulik ya per mata kuliah, jadi ada mata kuliah AKL 1 ya. AKL 1 ini menurutku cukup lah ya, cukup kalian baca modul dari STAN. Kan itu ada ya, ada modul dari STAN, tulisannya Bu Iin kalau nggak salah. Nah, itu
cukup membantu gitu ya. Dan kalau kalian pengen lebih paham lagi, kalian bisa baca bukunya BIMS ya. Bukunya BIMS itu kan bukunya Bu Iin juga reverse to-nya ke bukunya BIMS, cuma ada beberapa modifikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan di STAN lah gitu. Menurutku cukup gitu, menurutku cukup dari situ saja kalian bisa menguasai lah ya. Tentunya dengan latihan soal, karena untuk AKL ya, akuntansi keuangan lanjutan ini lumayan kompleks gitu ya, lebih kompleks daripada AKM ya dan praktik AKM. Jadi kalau AKM praktik AKM mungkin kamu masih melibatkan satu perusahaan gitu, satu perusahaan individu. Tapi dalam AKL ini kamu akan melibatkan banyak perusahaan. Ada yang jadi induk perusahaan, ada yang jadi anak perusahaan, ada yang jadi cucu perusahaan ya. Cucunya punya temennya ini dianggap apa sama si induknya. Nah itu yang bikin akuntansi keuangan lanjutan ini bulat gitu, materinya tuh bulat gitu. Jadi perlu pemahaman lah ya, perlu logika yang lumayan sih. Tapi untuk buku nggak perlu beli sih, e-booknya pun ada gitu. Jadi nggak perlu lah untuk modul PKN STAN aja udah cukup itu yang dari Bu Iin gitu ya. Menurutku itu cukup sih. Terus untuk TABK, ya so pasti TABK tuh nggak ada bukunya gitu. Ya kalaupun ada mungkin terbitan bukan dari STAN sih. Tapi menurutku TABK ini cukuplah kalian perhatikan dosen gitu ya. Dan sering-sering kalian ngotak-ngatik gitu ya. TABK ini kan nanti kan ranahnya ke Excel ya, ke Microsoft Excel. Kalian bikin audit gitu ya dengan bantuan Excel ataupun nanti ada SQL gitu ya. Nah itu kalian cukup sering-sering latihan sama sering-sering lah kalian ngotak-ngatik gitu, ngotak-ngatik sendiri. Jadi di samping perkuliahan, pas perkuliahan kalian perhatiin tuh penjelasan dosen kayak gimana. Nah nanti setelah kuliah kalian coba-coba lagi tuh, kalian utak-utik lagi misalkan rumus Excel ini tuh buat apa. Nah kalian coba sendiri, karena ranah di ujiannya ya, di ujiannya nanti kayak gitu guys. Jadi nanti kita ya ada semacam apalah ya perintah ya, nanti kita disuruh bikin supaya jadi seperti yang diminta di soal. Nah itu pakai rumus apa nih Excelnya. Nah kalau rumusnya mah gampang, cuma ketika kamu tahu rumusnya tapi nggak tahu cara makainya, nah itu yang bikin bingung. Jadi kamu tahu ini rumus Excel buat apa gitu, tapi kamu nggak tahu cara makainya, ya sama aja kan. Nah jadi tujuan latihan adalah untuk supaya kamu tahu ini rumusnya, ini cara makainya. Nah ketika ujian kamu nggak bakal keteteran gitu ya. Itu untuk TABK, jadi nggak perlu lah beli buku. Kemudian untuk ALK, analisis laporan keuangan, dulu aku juga belajar ALK tuh nggak pakai buku, cukup dari PPT dosen, dan itu sudah cukup membantu lah ya, sudah cukup membantu tentunya nih ya, tentunya dengan latihan soal. Jadi kan sebenarnya kan kalau latihan soal di STAN ini sebenarnya mirip-mirip gitu loh, pola soalnya tuh mirip-mirip. Jadi ketika kalian coba gitu ya mengerjakan soal tahun lalu dari PSB gitu ya, ya menurutku itu sudah cukup membantu lah ya. Udah bisa membuat kalian punya bayangan soal UAS atau UTS-nya bakalan kayak gini. Ya mirip-mirip lah kayak gitulah. Jadi untuk ALK sih nggak terlalu perlu ya. Terus untuk AKSK, nah AKSK ada bukunya. AKSK tuh bukunya ada e-booknya juga, dan ya kalian nggak perlu beli lah ya. Jadi e-booknya ada yang gratis, dan emang kalau bukunya Arens kalau nggak salah, nama pengarangnya Arens gitu ya, AKSK itu ada 2 jilid ya. Nah nanti kalian kalau pengen baca detail, paling paham sih kayaknya baca bukunya langsung. Soalnya kalau di PPT itu mungkin dosen ada yang pakai bahasa Inggris gitu ya, terus penjelasannya mungkin ada yang ngambang gitu, jadi kayak gantung gitu kalau di PPT. Jadi better kalau kalian pengen ngambis gitu ya, ya dari e-booknya langsung aja. Cuma emang perlu effort untuk membaca gitu, perlu effort untuk membaca dan memahami, karena bukunya lumayan tebel sih. Cuma ada e-booknya dan kalian nggak perlu beli. Tapi kalau kalian anti dengan e-book, atau kalau kalian membaca e-book kalian terdistract dengan notifikasi, terus pengenlah beli buku lah karena aku udah biasa pakai buku belajar coret-coret, ya silakan, pengen beli juga nggak apa-apa. Ada bukunya Arens gitu, tapi e-booknya ada, kalian nggak perlu beli juga nggak apa-apa. Dan menurutku PPT dosen kurang untuk memfasilitasi
soal ujian nanti gitu. Jadi perlulah kalian memahami logika berpikir seorang audit dari buku itu. Jadi AKSK ini kan audit keuangan sektor komersial kan. Nah terus ada SIAP. Nah SIAP ini nggak ada bukunya sih ya. SIAP ini nggak ada bukunya, jadi cukup kalian pelajari aja PPT dosen gitu. Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah. Nah cukup pelajari PPT dosennya aja. Terus ada ekonometrika. Nah ekonometrika ini baru nih, ekonometrika ini baru di tahun ini. Nah jadi kayaknya sih untuk bukunya belum tahu juga ya pakai buku apa, karena RPS-nya juga belum keluar kan gitu. Tapi kalau misalkan RPS-nya udah keluar, terus ada tuh di situ bukunya karangan siapa yang dipakai, terus kalian pengen beli ya nggak apa-apa, karena ya itu terserah kalian. Kalau ekonometrika sih aku nggak banyak komen ya, cuma ketika dulu aku statistika gitu ya kan mirip-mirip lah ya statistika sama ekonometrika. Itu dulu waktu statistika aku nggak beli buku sih, jadi lebih ke arah praktikal langsung aja. Jadi sering-sering hitung, sering-sering penerapan ke soal, dan itu membantu buat ujian. Nah jadi itu ya guys, terkait ya tadi mungkin sekalian review mata kuliah ya, mata kuliah di semester 5 nanti. Dan kira-kira butuh nggak sih buku dan apakah cukup dengan PPT? Nah itu tadi udah tak bahas. Nah next mungkin apa nih, ada tips atur waktu di tingkat 3. Cara mengatur waktu di tingkat 3, jadi mungkin tiap orang beda-beda ya. Tiap orang punya kesibukan sendiri-sendiri. Ada yang berorganisasi, ada yang enggak. Ada yang mungkin membantu orang tua di rumah, ada yang mungkin ya orang tuanya istilahnya tuh membiarkan anaknya belajar lah dengan tenang gitu. Soalnya aku sendiri pribadi yang membantu orang tua di rumah gitu. Jadi kan orang tua jualan dan aku kadang jualan di rumah ya, bantu-bantu melayani pembeli lah ya. Dan ya tiap orang beda-beda. Tapi untuk tips atur waktu di tingkat 3 mungkin ada sedikit quotes lah ya, quotes yang bisa membuat kalian sadar gitu, bahwa ketika kita ingin mengerjakan sesuatu, jangan menunggu waktu luang, tapi luangkanlah waktu kita untuk mengerjakan sesuatu tersebut. Jadi kuncinya adalah kalau kalian pengen belajar, kalian pengen mengerjakan soal-soal, kalian pengen ngambis gitu ya, kalian pengen ngerjain PSB, atau kalian pengen sekadar membaca buku biar lebih paham, tipsnya adalah kalian jangan nunggu waktu luang gitu. Kalian harus meluangkan waktu, dan itu kalian harus komit gitu. Kalian harus komitmen untuk meluangkan waktu itu ya berapa menit deh atau berapa jam deh ya, untuk kalian belajar, untuk kalian baca buku. Dan ya itu cukup sih dari aku nih ya, dari aku sih cukup dengan kayak gitu loh. Jadi untuk tips dan trik cara atur waktunya, coba deh kamu ya atau kalian gitu ya, bikinlah semacam satu waktu khusus gitu, satu waktu khusus yang memang kalian komitmenkan untuk mengerjakan apa yang kalian pengen. Contoh nih, aku ambil contoh misalkan nih aku paling nggak bisa di mata kuliah AKL, akuntansi keuangan lanjutan misalkan. Otomatis kan aku pengen dong bisa, aku harus latihan soal nih, banyak banget nih, aku harus banyak latihan soal, aku harus baca-baca materi lagi supaya paham. Untuk mata kuliah lain mungkin kamu gak ada masalah, kamu punya masalah di AKL misalkan gitu ya. Ya caranya adalah dengan ya katakanlah mungkin hari libur kuliah kamu misalkan hari Sabtu, ya hari Sabtu kalian libur, ya udah di pagi jam 7 atau jam 8 gitu ya, kamu luangkan waktu gitu. Jangan nunggu waktu luang, karena kalau nunggu waktu luang pasti nggak akan ada waktu luang. Tapi luangkanlah waktu gitu. Luangkanlah waktu untuk kalian belajar AKL ya. Katakanlah 1 jam aja cukup gitu ya, atau 2 jam, 1 jam, 2 jam untuk kalian mengerjakan soal, atau untuk kalian pelajari materi kembali. Dan kalian bisa cari waktu itu di sela-sela hari-hari ketika kosong kuliah. Jadi misalkan di sini kan ada berapa mata kuliah nih? 1 2 3 4 5 6. Ada sekitar 6 mata kuliah ya. Ya katakanlah satu hari itu ya masing-masing satu matkul deh ya. Jadi ada 6 hari kalian kuliah full misalkan ya. Hari Minggunya kan kosong. Nah,
hari Minggunya pasti kosong. Ya udah, luangkan aja di hari Minggu. Atau kalau pengen idealis lagi, ini mah ngomongin idealnya ya, idealisnya lagi ya, misalkan setiap hari, satu hari itu ada kuliah, misalkan di hari Senin ada KL, hari kuliahnya di jam setengah 8 sampai jam 10 misalkan. Ya udah, kalau misalkan kalian pengen idealis ya habis kuliah, habis jam 10 itu, nah kalian luangkan waktu sampai duhur gitu, sampai jam ya sekitar 12 azan duhur tuh jadi patokan lah ya. Kalau aku sih idealisnya gitu. Jadi azan zuhur dijadiin patokan, dan nanti kalian belajar tuh setelah kuliah, kalian belajar ya, review lah ya. Biasanya kalau habis kuliah tuh otaknya tuh masih fresh, jadi masih inget gitu apa yang dijelaskan sama dosen tadi gitu. Nah jadi habis kuliah ya udah review atau cobalah ngerjain soal. Gak usah yang kompleks, gak usah soal yang sekelas UTS UAS dulu gitu. Nanti pokoknya sekelas soal-soal latihan lah. Ada kok kalau nggak salah di AKL itu ada namanya workbook ya. Workbook itu kumpulan soal-soal. Itu bukunya Pak Agung gitu. Itu kalian bisa ngerjain. Itu contoh. Itu salah satu contoh idealisnya. Jadi setiap kuliah luangkanlah waktu 30 menit, 1 jam, ataupun 1,5 jam, 2 jam. Ya itu terserah kalian gitu. Pokoknya sedikit pun waktu itu berharga. Jadi gimana cara kalian manfaatkannya aja itu. Nah, jadi itu ya tips atur waktu di tingkat 3. Ya lumayan banyak sih ya, karena benchmarknya juga dari pengalaman aku. Jadi ini juga cerita aku di di tingkat 3. Nah, terus tips belajar ala Kak Yasin. Kalau aku sih belajarnya lebih ke ini ya, lebih ke pertama aku mahamin materi, terus aku coba latihan soal, dan aku coba nentirin temen. Jadi cara untuk aku merefresh otak, untuk aku supaya lebih paham adalah dengan cara nentirin temen gitu. Jadi banyak teman-teman yang tanya, Sin cara belajarmu gimana? Ya aku jawab, cara belajarku adalah dengan mengajarkan teman. Even kamu belum paham gitu ya, meskipun kamu masih ngawang-ngawang, masih ngambang dengan materi itu, ya udah kita cobalah, kita sharing lah ya, kita belajar bareng lah istilahnya, kita belajar bareng, kita diskusi, dan dari situ bakalan paham dua-duanya, baik dari kita ataupun teman kita yang diajak diskusi. Jadi kalau nentirin teman-teman angkatan, biasanya aku nggak sebut tentiran gitu. Di sini kita belajar bareng ya. Biasanya di awal tentir, aku bilang kayak gini, disclaimer dulu. Di sini kita belajar bareng ya guys, karena aku juga ada materi yang belum terlalu paham gitu. Jadi kalau misalkan ada komentar, ada semacam koreksi, silahkan benerin kalau aku salah. Jadi kita forumnya diskusi gitu. Makanya nggak jarang gitu ketika tentir aku nanya, guys menurut kalian ini gimana? Kayak gini nggak sih? Atau gimana, ada yang tahu nggak? Nah aku sering kayak gitu. Itu bukan berarti aku ngetes, enggak ya. Kalau sama temen-temen angkatan tuh itu karena aku nggak tahu, jadi aku mengajak diskusi gitu. Jadi tips belajar aku ya belajar dengan mengajar dan latihan soal sih. Latihan soal itu penting ya. Karena dengan latihan soal kita, yang pertama kita jadi terbiasa gitu. Kita jadi terbiasa mengerjakan soal. Yang kedua, nah dari latihan soal kita bisa berusaha untuk memanage waktu ketika ujian. Jadi karena kita udah biasa ngerjain soal, jadi kan cepet kan gitu. Jadi ketika ujian tuh ngerjainnya cepet, gak banyakan mikir. Nah ini yang jadi masalah bagi banyakan orang tuh. Biasanya kalau ujian tuh banyakan mikir, padahal untuk hal-hal yang sebenarnya nggak perlu mikir gitu. Nah itu sering ada. Kayak misalkan kalau di akuntansi keuangan lanjutan deh, misalkan jurnal gitu ya, jurnal penutup. Ya kalau jurnalnya tuh sebenarnya bisa dihafal guys. Sebenarnya kalian nggak perlu mikir lagi jurnal apa, jurnalnya apa, debitnya apa, kreditnya apa. Kalian nggak perlu mikir lagi. Kalian cukup tulis aja, nanti yang mikir tinggal angkanya. Nah itu salah satu trik di ujian juga sih dari aku gitu. Jadi adalah beberapa trik mata kuliah yang mungkin nggak bisa lah aku paparkan di sini karena terlalu banyak. Nah, oke, terakhir, mungkin ini ada nih ya. Kira-kira gimana sih masa kuliahan daring? Ceritain dong dengan segala keruwetannya.
Oke, daring itu ruwet ya, karena aku juga ngerasain 1,5 tahun kuliah offline dan 1,5 tahun daring. Dan wah, itu bener-bener sulit gitu ya. Dari aku pribadi ya, cerita aku di PK Instan ketika beralih offline ke daring gitu ya, ke online, itu wah kaget lah, terutama dari cara belajarnya ya, kemudian penangkapan materinya nggak nangkep beda gitu dengan kita menatap dosen secara langsung dibanding dengan menatap dosen lewat layar, apalagi kita off cam kan gitu ya, otomatis ke distract juga sama rasa kantuk, ke distract juga sama notifikasi HP, dan itu banyak lah, dan itu aku rasain gitu, it means mungkin kalian berpikir apa cuma aku ya yang kuliah online tuh nggak mudeng-mudeng gitu ya, apa cuma aku yang kuliah online tuh nggak paham dengan penjelasan dosen, kemudian nggak bisa ngikutin pembelajaran. Enggak, kok banyak guys, jadi nggak cuma kamu gitu ya, please deh, ada ribuan mahasiswa STAN dan nggak cuma kamu yang ngerasa kayak gitu, bahkan mostly dari mahasiswa STAN ya ngerasain itu, entah itu kita gitu yang udah lulus ketika tingkat 2 itu gimana ngerasain online-nya, ataupun ya teman-teman kalian itu pasti ngerasain itu. Cuma kan gimana cara mereka merespon, gimana cara mereka beradaptasi, tiap orang kan beda-beda gitu. Dan aku tipikal orang yang untuk dalam hal ini ya, dalam hal peralihan dari offline ke online, aku sulit untuk beradaptasi, bener-bener sulit lah, karena cara belajarku juga dengan cara ngeliatin dosen. Nggak tahu kenapa kalau aku di kelas gitu offline gitu ya, aku ngeliatin dosen ngomong, menjelaskan materi, kayak langsung paham gitu. Jadi kayak mungkin chemistry-nya dapet gitu ya antara guru dan murid. Tapi kalau di online kayak gini tuh kayak ya cuma ngeliatin share screen dan PPT, terus ya dosennya juga kadang mungkin belum terbiasa dengan teknologi ya, jadi kayak susah juga gitu, kitanya juga ke distract ya dengan ngantuk segala macem. Kalau offline kan ngantuk mau tidur ya nggak enak lah, ada dosen di depan gitu. Tapi kalau online ya jujur aja ya, aku pribadi pernah ngantuk kondisinya gitu ya udah bablas tidur, tahu-tahu selesai. Jadi aku pernah jujur menyadari itu, dan ya harapannya jangan dicontoh ya. Cuma ya aku nggak ini ya, nggak munafik juga kalau aku juga pernah tidur juga ketika daring gitu. Jadi banyaklah keruwetan di masa-masa daring. Kemudian nah, solusinya adalah apa sih solusi untuk masa daring ini? Ya harusnya kan kalian kan udah mulai menemukan respon untuk beradaptasi ya, karena kan kalian udah 1 tahun lebih 1 tahun setengah menjalani masa daring. Nah, solusinya ya gimana cara kita mengadaptasi, yaitu dengan cara bangun motivasi. Nah, itu tadi masalah terbesar ketika daring plus ketika tingkat 3 adalah ya kalian akan demotivasi. Itu sadar gak sadar kalian akan ngerasain malesnya gimana, terus bakalan wah kok aku kayak beda ya kayak dari tingkat 2 ya. Tingkat 2 tuh aku dulu belajarnya niat banget, pas tingkat 3 tuh kayak wah yaudahlah yang penting lulus. Nah, kalian akan menemukan itu. Nah, gimana caranya kalian menghilangkan itu, membangkitkan motivasi kalian, entah itu dari diri internal kalian sendiri dengan cara kalian tuh kuliah di STAN tuh tujuannya buat apa? Buat membanggakan orang tua, buat membuktikan kalau kalian tuh anak yang berguna, buat menghilangkan stigma beban orang tua, ataupun untuk menghilangkan beban APBN gitu. Kalian kan termasuk beban APBN ya kalau kalian gagal di STAN gitu. Ya kan jangan ya. Dengan ingat kembali tujuan kalian kuliah di STAN, kalian mungkin bisa membangkitkan motivasi internal kalian. Kalau itu belum cukup, cobalah minta motivasi dari kakak tingkat ataupun dari teman sejawat gitu ya. Ya, ataupun dengan cara cobalah kalian tandai itu 1 orang atau 2 orang sebagai rival belajar kalian. Nah, itu biasanya berguna untuk membangunkan motivasi belajar kalian. Ya, katakanlah teman baik kalian, terus kita ini yuk, kita tinggi-tinggian IP yuk nanti di ujian.
Ya mungkin itu sebuah permainan ya, anggap aja sebuah permainan, tapi bisa menjadi sebuah motivasi. Kalau wah dia belajar gitu, wah aku harus belajar juga dong. Nah itu yang di online tuh perlu dibangun gitu. Jadi motivasi entah itu dari internal ataupun eksternal. Nah next terakhir adalah ya sedikit tentang KTTA. Aku menyinggung KTTA nih. KTTA di sini ada pertanyaan, bisa nggak ya? Jadi ada anak yang tanya kayak kurang percaya diri gitu. Bisa nggak ya nanti dapet topik bahasan? Terus gimana sih tips biar lebih pede sama yakin kalau bakal bisa lancar ngerjainnya? Nah jadi untuk pembahasan KTTA ini lumayan panjang ya, dan mungkin aku bakalan bikin pembahasannya sendiri di next video ya di YouTube Yasin Edu juga. Singkat aja untuk KTTA, quotes of the day adalah KTTA yang baik adalah KTTA yang selesai. Nah, jadi itu guys. Selesainya di sini tuh juga bukan sekadar selesai, tapi juga kalian perlu konsultasikan juga secara rutin dan konsisten ke dosen. Nah, ke dosen pembimbing ya. Karena yaitu menentukan juga gitu loh. Ya, adalah subjektivitas dosen dalam menilai ini anak sering bimbingan gak nih? Atau cuma bimbingan satu kali doang tahu-tahu jadi. Ya udah, padahal tahu-tahu ya mending kalau sekali jadi bener gitu, bagus gitu ya karyanya. Banyak revisi nggak guna gitu ya. Yaitu ada beberapa orang yang kayak gitu. Jadi inilah, jadi punya feedback negatif dari dosen karena mungkin mengabaikan bimbingan. Nah itu jangan sampai lah. Pokoknya untuk KTTA ini sebenarnya simple gitu ya, tapi ya jangan disepelekan. Apalagi 2 SKS ya, 2 SKS kan mungkin terkesan sepele, udah KTTA cuma 2 SKS doang. Kalau angkatan kalian kan 2 SKS ya, kalau angkatanku kan 3 SKS. Nah mungkin dari situ jangan sampai kalian menyepelekan gitu. Nah tips biar dapat topik bahasan, terus gimana caranya biar pede membuatnya ya, yang pertama adalah ya kalian harus pilih mata kuliah yang sesuai dengan kemampuan kalian, yang sesuai dengan minat kalian dan sesuai dengan kapasitas kalian dalam membahas. Jadi kan nanti kan ada dibagi mata kuliah untuk bahasan KTTA-nya nih, misalkan ada akuntansi keuangan, ada audit, terus ada SIA ya, terus ada AKBI, akuntansi biaya, ada akuntansi pemerintah, terus ada pajak. Terus waktu itu aku juga ada hukum keuangan negara. Jadi kalian pilihlah di antara mungkin 6 atau 7 mata kuliah gitu ya yang jadi opsi. Nah kalian pilih yang kalian paling menguasai dan kalian mungkin paling suka dengan mata kuliah itu. Kalau ada pertanyaan, Kak aku pusing Kak dengan semua mata kuliah itu, aku nggak suka dengan semuanya, ya udahlah, cobalah kalian pilih yang mungkin kalian punya kenalan ataupun punya relasi di sebuah objek, yang mana di objek tersebut bisalah kita tarik pembahasan KTTA di salah satu mata kuliahnya. Nah itu cobalah kalian pilih itu, karena dengan adanya relasi, dengan adanya ya teman ataupun orang dalam gitu ya di suatu objek, nah mungkin di situ akan memudahkan kalian buat mengambil data. Dan kalau datanya udah ada ya pasti ya topik segala macam kalian pengen bahas apa ya itulah bakalan mudah. Jadi dalam memilih KTTA yang pertama tuh nanti yaitu kalian harus memilih mata kuliah yang sesuai dengan passion kalian, sesuai dengan kesukaan kalian. Kemudian yang kedua, kalian harus mempertimbangkan juga bahwa objek yang pengen kalian gali, yang pengen kalian bahas itu mudah untuk diambil datanya. Nah next untuk KTTA mungkin bakalan aku jelasin secara lebih detail lagi deh ya di next video. Nah mungkin itu aja ya guys, cerita aku di tingkat 3 berdasarkan dari pertanyaan yang masuk yang aku sharing sebelum pembuatan video ini. Oke, sampai jumpa di next video, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe ya kalau misalkan bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat ya pencet dislike aja, tapi 2 kali ya dislike-nya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.